Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehati, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai releasing overthinking. Bagaimana caranya melepaskan pikiran yang berlebihan? Mengapa mengatasi overthinking ini penting? Sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami satu momen di mana pikiran kita berputar pada pusaran yang tiada akhir. Dan bila dibiarkan berlarut-larut, hal ini sangat mengganggu produktivitas, efektivitas, bahkan bisa menyebabkan krisis mental hingga depresi. Tapi pada satu waktu, kita pasti pernah mengalaminya. Efeknya, kita jadi tidak bisa menikmati apa yang kita miliki dan proses yang sedang kita jalani. Hal ini bisa sangat berpengaruh pada kesehatan fisik. Sahabat sehat hati, semakin dalam overthinking ini, efek yang paling berbahaya adalah semakin jauhnya seseorang dari rasa syukur. Merasa hidup ini tidak adil, bahkan bisa berujung pada menyalahkan Allah. Untuk bisa lepas dari siklus overthinking, maka kita harus mengambil alih kendali dari pikiran kita. Sahabat tentu masih ingat apa yang pernah saya ceritakan mengenai peta kendali. Mari kita fokus kepada apa-apa yang bisa kita kendalikan. Dan kita serahkan pada Allah, kita lepaskan apa-apa yang di luar kendali kita. Sahabat sehati, overthinking itu bisa bersifat future tense dan bisa juga bersifat past tense. Yang bersifat overthinking to the past, kata kuncinya adalah what if. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Dan hal ini bisa membawa kesedihan yang dalam. Yang kedua adalah overthinking about the future. Kata kuncinya adalah should have. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Seandainya saja, jangan-jangan. Dan hal ini juga akan membawa kepada kecemasan. Ada masanya pikiran berkelana ke masa depan untuk kepentingan merancang atau untuk setting goal, dan ada kalanya pikiran kita berkelana ke masa lalu untuk evaluasi. Sebetulnya selama masih dalam dosis yang wajar, tidak apa. Tetapi orang yang overthinking ini adalah orang yang tidak bisa mindful. Atau tidak bisa hadir di sini, saat ini, dan kini. Sahabat sehati, antidot atau penawar untuk overthinking yang paling utama yaitu God connection atau zikrullah, hablum minallah. Kalau kita mengaku beriman, maka antidot kita untuk overthinking adalah zikrullah, seperti yang disebutkan oleh surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikrullah ini dibagi menjadi dua langkah. Yang pertama yaitu self connection, yang kedua yaitu social connection. Termasuk dalam social connection ini adalah terhubung dengan orang lain dan juga terhubung dengan alam. Pertolongan pertama overthinking yang disebut God connection dan social connection ini sangatlah
Luar biasa pentingnya hingga para ulama mengucapkan bahwa berada dalam jamaah atau komunitas lebih barokah daripada sendirian. Sahabat sehati, yang termasuk dalam social connection adalah bila sahabat sedang overthinking, pergi mencari teman, lalu curhat, atau pergi ke profesional untuk mencari pertolongan. Karena orang-orang Indonesia kebanyakan merasa malu untuk pergi ke profesional, misalnya ke psikolog atau ke psikiater, hanya karena di budaya kita pergi ke psikolog dan pergi ke psikiater artinya kita sudah benar-benar gila. Padahal ini adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk mencari ketenangan batin. Sahabat sejati, ada satu jurus yang biasa digunakan untuk merilis atau melepaskan overthinking atau maupun emosi-emosi negatif lainnya, yaitu jurus sajdah yang merupakan singkatan dari 3 suku kata, yaitu sadari, jeda, dan pilih. Sadari yaitu dengan mengenali dan mengidentifikasi pemicu overthinking, serta learning to accept and aware, belajar menerima pikiran tanpa harus terjebak di dalamnya. Kita semua memiliki kemampuan sebetulnya untuk melepaskan semua yang membuat kita menderita dan tidak nyaman. Sahabat sehati, sajdah ini adalah proses merenung, masuk ke dalam diri. Yang pertama, sadar tadi merupakan upaya untuk mengidentifikasi pemicu overthinking, bahwa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita kenali. Setelah dikenali, lalu kita akan memahami apa yang menjadi pemicu overthinking kita ini. Kenali kapan dan di mana dan dalam situasi apa kita mulai cenderung untuk overthinking. Kemudian learning to accept and aware, raise self-awareness. Tuliskan, journaling, buat jurnal kelebihan dan kekurangan. Belajar menerima pikiran tanpa harus terjebak di dalamnya. Sahabat sehati, apakah ada di antara sahabat yang sudah merasakan gejala-gejala overthinking ini? Seperti susah tidur, tidak mampu membuat keputusan, terlalu banyak pertimbangan, sampai-sampai Rasulullah mengajari kita doa untuk mengatasi kebingungan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian apalagi gejala dari overthinking ini? Cemas, brain rot. Kebanyakan pemicu dari overthinking ini adalah masalah keluarga, beban pekerjaan, maupun social perfectionism atau harapan-harapan dari lingkungan mengenai seperti sosok apa yang diri kita ini yang mereka inginkan. Kita bisa identifikasi di fase sadari ini karena pikiran tidaklah selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu fase yang kedua yaitu jeda. Jeda bisa juga disebut take an off, berhenti dan renungkan, silent, hening. Pikirkan apa yang benar-benar saya sedang rasakan ini. Berhenti dan alihkan, latihan mindfulness. Hadir di sini, saat ini dan kini.
sadar penuh, hadir utuh, being present. Lakukan reframing mengenai masalah kita di saat kita dalam fase jeda ini. Sahabat sehati, begitu pentingnya jeda sampai Allah meminta kita jeda 5 kali sehari dalam sholat. Kemudian juga termasuk fase jeda ini adalah tafakur dan zikir. Hingga akhirnya sampailah kita pada fase yang terakhir, yaitu fase memilih. Pilih. Memilih sampai kita mampu memilih respon yang memberdayakan dan yang Allah ridhoi. Memilih untuk melepas, memilih untuk merilis, let it go. Kita bisa gunakan Sedona Method sebagai alat bantu untuk merilis dan mengajukan 3 pertanyaan, yaitu bolehkah, maukah, dan kapan. Teman-teman, sahabat sehati, mari kita ambil barang yang di sekitar kita, apakah itu pensil atau secari kertas. Genggam erat-erat dan pejamkan mata. Saya akan membimbing teman-teman untuk melepas overthinking yang teman-teman kini sedang rasakan dengan mengajukan 3 pertanyaan seperti yang di dalam Sedona Method ini. Sahabat sejati, bayangkan pensil yang sedang digenggam, kertas yang sedang digenggam adalah overthinking, pikiran yang kusut yang selama ini berputar-putar di kepala kita. Bolehkah dilepas? Maukah sahabat sejati melepasnya? Bila mau melepasnya, kapan? Sekarang? Kalau memang boleh, kalau memang mau dilepas, lakukan itu sekarang. Lepaskan. Sahabat sejati, di akhir sharing kita ini, saya ingin menggarisbawahi 1 atau 2 kalimat, yaitu yang pertama, we have power to control our emotion. Sometimes what you need is only to let go. Yang kedua, semenit yang lalu adalah memori. Semenit ke depan adalah masa depan. Be here and now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.